Perkenalkan, nama saya Triasa Anjolika Elisabeth Najara dengan NIM 1903060098 dari kelas PTNB. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan kuis mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Pertanyaan yang pertama adalah proses reformasi perunggasan di Indonesia. Pada tahun 1950-an sampai 1960-an, ayam broiler diimpor ke Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi pasar lokal. Ayam broiler ini disilangkan dengan ayam kampung dengan tujuan untuk memenuhi hobi peternak dan bukan untuk tujuan komersial. Kemudian pada tahun 1960-an sampai 1970-an, pemerintah menggalakkan impor ayam broiler ini untuk meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia dan juga untuk memperkenalkan masyarakat terhadap ayam broiler ini. Kemudian pada tahun 1970-an sampai 1980-an, ayam broiler ini semakin digalakkan untuk disebarkan ke masyarakat dan penyebaran ini didukung dengan produksi daging sapi yang menurun, sehingga masyarakat mau tidak mau akan memenuhi kebutuhan daging mereka dengan cara mengkonsumsi broiler. Kemudian perunggasan broiler ini meredup dikarenakan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia ini menyebabkan peternak broiler mengalami penurunan 50%, sehingga peternak-peternak rakyat juga menurun. Kemudian perlahan-lahan perunggasan ini kembali naik lagi, namun dipatahkan juga pada tahun 2004 sampai tahun 2006 di mana terjadinya wabah flu burung. Terjadinya wabah flu burung ini membuat pemerintah menggalakkan biosecurity terhadap perkandangan di masyarakat. Diharapkan dengan biosecurity yang baik, maka dapat menekan jumlah ayam yang terinfeksi flu burung sehingga masyarakat akan meningkat lagi beternak ayam broiler. Setelah wabah ini teratasi, kemudian pada saat ini industri broiler itu sangat berkembang sampai saat ini dan merupakan salah satu sektor utama perekonomian nasional, di mana sebesar 65% ayam broiler ini menyumbangkan untuk protein hewani dan 10% untuk tenaga kerja nasional. Namun pada saat ini yang menjadi masalah terhadap ayam broiler ini adalah yaitu jagung yang belum memenuhi. Masyarakat meminta untuk pemerintah bisa merubah kebijakan tentang pengimporan jagung tersebut. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentang jenis-jenis unggas pedaging yang ada di Indonesia. Saya akan menjelaskan 3 jenis unggas pedaging yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah strain Rose. Strain Rose ini adalah memiliki FCR yang rendah dan memiliki peningkatan bobot badan yang cepat. Kemudian ada strain COP 500. Strain COP 500 ini memiliki ciri-ciri ayam berwarna putih dengan kakinya berwarna kuning dan besar. Kemudian ada strain
CP707. Strain ini dikembangkan oleh PT Charongpakpan Indonesia. Namun ayam ini peka terhadap perubahan lingkungan dan juga mudah stres. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang pengaruh faktor pakan terhadap ternak unggas pedaging. Saya mengambil dari jurnal pengaruh berbagai frekuensi pemberian pakan pada pembatasan pakan terhadap performa ayam broiler yang ditulis oleh A. Hidayat. Pengaruh pemberian pakan ini sangat berpengaruh terhadap performa ayam broiler, di mana jika pemberian pakan ini dibatasi, maka perkembangan ayam broiler ini juga tidak akan maksimal, sehingga disarankan untuk tidak diberikan batasan terhadap broiler tersebut. Yang keempat adalah rekomendasi kebutuhan pakan dan minum ternak broiler. Saya mengambil dari jurnal konsumsi dan konversi pakan ayam pedaging, bibit periode pertumbuhan dengan perlakuan pembatasan pakan pada lantai kawat dan liter yang ditulis oleh M.L. Sari. Di situ dinyatakan bahwa konsumsi ayam broiler tersebut mencapai angka 15-9 gram sampai 100 gram per harinya, dengan konsumsi airnya itu 2 kali dari jumlah konsumsi pakan tersebut. Kemudian yang kelima adalah pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa ayam broiler. Saya mengambil dari jurnal analisis performa ayam broiler terhadap kandang tertutup dan kandang terbuka oleh Widya Iswara. Di situ dikatakan bahwa lingkungan dan cahaya yang baik dapat meningkatkan kualitas dari performa ayam broiler tersebut. Lingkungan yang nyaman dan aman bagi ayam tidak akan membuat ayam stres, sehingga ayam bertumbuh dan memiliki nafsu makan yang lebih baik lagi. Dan juga pencahayaan yang baik membuat ayam tidak merasa kedinginan ataupun kepanasan, sehingga produksi ayamnya juga naik dan konsumsi ayamnya juga meningkat. Kemudian yang keenam adalah hal apa yang perlu disiapkan oleh peternak pada periode finisher. Jadi manajemen yang harus disiapkan peternak pada periode finisher itu adalah yang pertama, kontrol temperatur. Kontrol temperatur ini sangat diperlukan untuk menjaga suhu dalam kandang sehingga ayam tidak overheating ataupun merasa kedinginan, dan ayam merasa aman dan nyaman, sehingga nafsu makannya pun menjadi lebih baik lagi. Kemudian kepadatan. Pada periode finisher ini, kepadatan ayam sangat diperlukan. Mengapa? Karena jika ayamnya terlalu padat dalam satu lokasi atau satu kandang tersebut, maka ayam itu akan berhimpitan terus, sehingga dia mudah stres, sehingga nafsu makannya menurun dan performanya akan menjadi lebih jelek lagi. Dan kemudian adalah ventilasi. Ventilasi adalah saluran untuk keluar masuknya udara ataupun angin ke dalam kandang. Namun perlu diperhatikan bahwa ventilasi ini bisa kita atur sendiri, dan ventilasi ini sangat berpengaruh terhadap ayam. Jika anginnya terlalu kencang, maka ayam akan menjadi lebih kedinginan, dan jika ventilasi ini di udara luar itu adalah panas, maka ayamnya juga kepanasan. Kemudian adalah jumlah tempat pakannya. Jumlah tempat pakannya ini harus mencukupi, tidak boleh kurang, dikarenakan ayam tersebut nanti akan
eh, konsumsi pakan dia itu akan jadi tidak baik dan sesuai dengan tidak sesuai dengan kebutuhannya dia. Kemudian adalah liter kering. Kenapa disarankan untuk alas atau liternya itu kering dikarenakan jikalau liter tersebut basah maka akan menimbulkan bakteri-bakteri yang akan berpengaruh terhadap kesehatan si ternak tersebut. Kemudian adalah cahaya. Cahaya sangat berperan penting terhadap perkandangan untuk menjaga juga supaya perkandangan tersebut tetap kering. Kemudian adalah penangkapan ayam. Penangkapan ayam ini harus dilakukan dengan benar-benar sehingga ayam tidak mudah stres. Kemudian yang ketujuh adalah perbedaan kandang terbuka dan kandang tertutup. Perbedaannya itu adalah kandang terbuka adalah kandang dengan sistem ventilasi yang tidak terkontrol sehingga suhu-suhunya tidak dapat dikontrol oleh peternak tersebut. Sedangkan kandang tertutup adalah sistem ventilasinya dapat dikontrol oleh peternak tersebut dan suhu serta kelembabannya dapat dikontrol. Yang kedelapan adalah tentang pengaruh penyakit terhadap produktivitas ayam broiler. Di sini saya mengambil dari jurnal studi kasus penyakit ayam pedaging di Kabupaten Sukabumi dan Bogor oleh Ening dan Suliastuti. Di sini menyatakan bahwa ayam dengan umur 11 hari sampai 20 hari biasanya rentan terkena penyakit Colibaciolosis oleh bakteri E. coli dikarenakan biasanya untuk musim penghujan. Dengan penyakit ini ayam menjadi lemas dan nafsu makannya turun sehingga ayam menjadi kurus dan akan mati. Kemudian pada pertanyaan ke-9 adalah tentang yang harus disiapkan ternak pada masa brooder. Pada masa brooder ini yang harus dipersiapkan adalah alat pemanas, tempat pakan, dan juga tempat minum. Pada masa brooder ini ayam harus benar-benar diperhatikan dan ayam tidak boleh kedinginan ataupun kepanasan. Pada masa brooder ini sebelumnya kandang harus sudah disemprot disinfektan sehingga bakteri-bakteri tidak ada di kandang tersebut, dan juga alat pemanas tersebut harus berfungsi dengan baik sehingga suhu ayam tersebut benar-benar terjaga. Dan juga di masa brooder ini yang harus dipersiapkan adalah chicken guard untuk sebagai palang ayam tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.